Bima melihat jam tangannya. Pukul 22.30, setengah jam sebelum keberangkatan kereta menuju Semarang. Ia menguap lebar, menunggu teman-temannya yang masih mengantri membeli makanan di kios kecil dekat pintu masuk stasiun Pasar Senen. Suasana malam itu terasa lebih sepi dari biasanya. Meskipun stasiun Pasar Senen dikenal sebagai stasiun yang selalu sibuk, malam ini hanya beberapa orang tampak lalu lalang di area peron. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Mungkin karena ini malam Jumat, pikirnya. Tak banyak orang yang memilih bepergian pada malam seperti ini. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tunggu lama banget. Ngapain aja sih? Bima menggerutu saat melihat Rizal, Dika, dan Andi kembali dengan beberapa bungkus nasi dan minuman di tangan. Rizal hanya nyengir. Lama antre, mas. Penjualnya tua banget, jalannya pelan. Kayak bukan manusia, katanya sambil tertawa. Bima menatapnya tajam. Udah, buruan. Sebentar lagi kereta datang. Mereka bertiga mengangguk, lalu berjalan bersama menuju peron. Di layar elektronik terpampang jadwal keberangkatan. KA Malam Jayakusuma pukul 23, tujuan Semarang Tawang. Namun, saat mereka melewati petugas tiket, pria berseragam itu memandang mereka dengan ekspresi bingung, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Kereta mana, mas? Tanya petugas itu. Jayakusuma, Pak. Jawab Bima sambil menunjukkan tiket elektronik di ponselnya. Petugas itu mengerutkan dahi, tetapi tetap mengangguk. Oh, silakan masuk. Entah mengapa, nada suaranya terdengar ragu. Bima merasa ada yang tidak beres, tapi ia hanya menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul sejak tadi. Mereka melangkah ke dalam stasiun, melewati peron yang sepi. Hanya ada segelintir orang yang tampak duduk di bangku tunggu. Kebanyakan menundukkan kepala atau menatap kosong ke depan. Dika, yang berjalan di samping Bima, berbisik. Ini stasiun kok sepi banget, ya? Biasanya jam segini masih ramai. Udahlah, mungkin lagi sepi aja, jawab Andi, berusaha terdengar santai. Namun, perasaan ganjil itu semakin kuat saat mereka melihat kereta yang akan mereka naiki. Kereta itu tampak lebih tua dari yang mereka bayangkan. Warnanya pudar, dengan cat yang mengelupas di beberapa bagian. Jendela-jendelanya gelap, seolah tak ada lampu yang menyala di dalamnya. Yang lebih aneh, tak ada suara pengumuman keberangkatan atau suara khas gerbong yang biasanya ramai dengan penumpang yang mencari tempat duduk. Ini beneran keretanya, kan? Tanya Rizal dengan nada ragu. Bima mengecek lagi tiketnya. Nomor gerbong dan kursinya sesuai. Mau tak mau, mereka naik ke dalam gerbong. Saat memasuki kereta, mereka langsung merasakan hawa dingin yang menusuk. Tidak ada AC yang menyala, tetapi udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Mereka melihat ke sekeliling. Penumpang yang ada di dalam gerbong hanya sedikit, dan semuanya duduk diam dengan wajah pucat. Tidak ada yang berbicara, bahkan tidak ada suara berbisik atau derit koper yang diseret di lantai gerbong. Di sudut ruangan, seorang ibu tua duduk dengan kepala tertunduk, mengenakan kebaya berwarna keemasan yang tampak kusam. Tangannya menggenggam tas kecil yang tampak lusuh. Ia tidak bergerak sama sekali, seolah patung yang diletakkan di sana. Dika menelan ludah. Kenapa suasananya serem begini? Bima hanya diam. Ia merasakan ketegangan yang sama. Ada sesuatu yang salah dengan kereta ini. Namun, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, pintu gerbong tertutup dengan bunyi dentuman keras. Lampu di dalam gerbong tiba-tiba berkedip beberapa kali, lalu meredup. Kemudian, perlahan-lahan, kereta mulai bergerak. Dan saat itulah, mereka menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan berjalan seperti biasa. Kereta melaju perlahan, meninggalkan stasiun Pasar Senen. Dari jendela, Bima melihat lampu-lampu kota Jakarta mulai menjauh, tergantikan oleh kegelapan yang semakin pekat. Biasanya, di awal perjalanan seperti ini, suasana dalam kereta masih ramai dengan orang-orang yang berbincang, bunyi koper yang diseret, dan suara pedagang asongan yang menawarkan dagangan mereka. Namun, kali ini berbeda. Suasana di dalam gerbong begitu sunyi. Terlalu sunyi.
Bima dan teman-temannya duduk bersebelahan di deretan kursi tengah. Di hadapan mereka, seorang pria tua mengenakan jaket abu-abu duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya menggenggam topi lusuh yang diletakkan di pangkuannya. Ia tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak terlihat bernapas. Di sudut gerbong, ibu tua berkebaya emas yang tadi mereka lihat masih duduk di posisi yang sama. Wajahnya tertunduk, rambutnya yang sudah memutih terlihat kusut, dan tangannya mencengkeram erat tas kecil di pangkuannya. Dika berbisik pelan, "Kenapa orang-orang ini kayak patung?" Rizal mengangguk, matanya mengawasi para penumpang lainnya. Ada beberapa orang yang duduk terpencar, tapi semuanya dalam kondisi yang sama, diam, pucat, dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Harusnya mereka tidur, kan?" bisik Andi. "Tapi kok mereka gak bergerak sama sekali?" Bima merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah perjalanan biasa, hanya saja para penumpangnya mungkin terlalu lelah. Tapi firasatnya mengatakan sebaliknya. Matanya tertuju pada seorang pria yang duduk di dekat jendela. Pria itu mengenakan kemeja putih yang tampak lusuh dan celana panjang hitam. Wajahnya pucat pasi, dan matanya menatap lurus keluar jendela, tak berkedip sedikit pun. Entah mengapa, pemandangan itu membuat Bima merasa semakin tidak nyaman. "Ada yang aneh," gumamnya pelan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, pria itu menoleh ke arah mereka. Gerakan kepalanya terlalu cepat, hampir tidak wajar, seperti boneka yang kepalanya diputar oleh seseorang. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Bima dan teman-temannya, membuat mereka tercekat. Dika langsung menunduk, berpura-pura melihat ponselnya. "Sial, aku gak mau lihat itu," bisiknya dengan suara gemetar. Rizal menggigit bibirnya. "Gak usah dipikirin. Mungkin dia cuma..." Namun, sebelum Rizal bisa menyelesaikan kalimatnya, ibu tua berkebaya emas tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mereka semua terdiam. Senyap. Ibu tua itu menoleh perlahan ke arah mereka. Wajahnya penuh keriput, matanya cekung, dan bibirnya bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu. Bima menelan ludah. Kemudian, suara serak keluar dari mulut wanita itu. "Kalian seharusnya tidak ada di sini." Rasanya seperti ada es yang mengalir di sepanjang punggung mereka. Andi langsung memegang tangan Bima erat-erat, tangannya dingin seperti es. "Apa maksudnya?" tanya Rizal, suaranya bergetar. Wanita tua itu tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala lagi, kembali diam seolah tak pernah berbicara. Bima dan teman-temannya saling pandang, wajah mereka penuh ketakutan. Kereta masih terus melaju. Tapi mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Seakan-akan mereka tidak sedang berada di dunia yang mereka kenal. Kereta terus melaju menembus kegelapan malam, namun ada sesuatu yang terasa janggal, sangat janggal. Bima biasanya menikmati perjalanan dengan kereta malam. Dentuman roda besi yang bergesekan dengan rel biasanya menenangkan, menjadi irama khas yang menandakan perjalanan. Tapi kali ini, tidak ada suara. Kereta meluncur begitu mulus, terlalu mulus. Tak ada guncangan, tak ada derak roda, tak ada suara sambungan gerbong yang bergoyang. Seolah-olah mereka tidak benar-benar bergerak di atas rel, melainkan melayang di udara. Bima melirik keluar jendela, namun di luar sana yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah-rumah yang biasanya berjejer di sepanjang rel. Hanya hitam. Seperti kereta mereka melaju di dalam kehampaan. Dika mulai gelisah. "Kalian sadar gak? Kita gak dengar suara rel sama sekali." Andi menelan ludah, menempelkan telinganya ke jendela. Ia berharap bisa mendengar sedikit saja suara dari luar, angin, gesekan, apapun, tapi tetap hening. "Ini gak masuk akal," gumamnya. Bima mencoba menenangkan dirinya. Mungkin kereta ini baru ganti roda atau sistemnya lebih modern. Tapi dalam hati, ia tahu itu hanya alasan bodoh yang ia buat untuk meredakan kecemasan mereka. Rizal, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara, suaranya lirih. "Coba pikir, kalau kita benar-benar naik kereta biasa, harusnya kita masih bisa lihat sesuatu di luar.
Kota-kota kecil, lampu jalan, sawah. Tapi yang kita lihat cuma kegelapan. Ini gak normal, Bim. Bima menatap jendela sekali lagi, kali ini lebih lama. Dan saat itulah, ia melihatnya. Di kejauhan, samar-samar, ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan malam itu sendiri. Seperti bayangan besar yang mengikuti kereta mereka. Bentuknya tak jelas, hanya seperti kabut hitam pekat yang bergulung-gulung di kejauhan. Tapi semakin lama ia memperhatikan, semakin ia yakin bayangan itu bergerak mendekat. Bim, kita harus turun, bisik Dika ketakutan. Bima ingin membantah, ingin mengatakan bahwa mereka hanya berimajinasi. Tapi firasatnya mengatakan hal yang sama, mereka tidak seharusnya berada di sini. Tiba-tiba, lampu dalam gerbong berkedip-kedip. Sekali, dua kali, sebelum akhirnya meredup sepenuhnya. Kini hanya ada kegelapan total di dalam kereta, dan di saat yang bersamaan, suara mulai terdengar. Sebuah bisikan, pelan, menyeramkan, datang dari segala arah. Kalian tidak seharusnya di sini. Bima merasa tubuhnya membeku. Ia bisa merasakan suara itu berbisik tepat di telinganya, padahal tidak ada siapapun di sampingnya. Dalam kegelapan, ia bisa merasakan sesuatu berdiri di tengah gerbong. Sesuatu yang bukan manusia. Dan saat lampu berkedip sekali lagi, dalam sekejap, Bima melihatnya. Sosok tinggi, kurus, dengan wajah kosong tanpa mata, berdiri tepat di lorong gerbong. Memandang mereka, kereta ini bukanlah kereta yang seharusnya mereka naiki. Dan mereka kini terjebak di dalamnya. Bima tidak bisa bernapas. Tubuhnya kaku. Matanya terpaku pada sosok tinggi di tengah lorong gerbong. Dalam cahaya lampu yang redup dan berkedip-kedip, makhluk itu terlihat seperti manusia. Tapi ada yang sangat salah dengannya. Kulitnya abu-abu pucat, seperti mayat yang sudah terlalu lama membusuk. Wajahnya kosong. Tak ada mata, tak ada hidung, hanya rongga hitam menganga di tempat yang seharusnya menjadi wajah. Bima ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Lalu, dalam kedipan berikutnya, sosok itu menghilang. Lampu kembali menyala, meski masih redup. Seolah tidak pernah ada sesuatu di sana. Tapi Bima tahu, ia yakin melihatnya. Kalian lihat itu, kan? Bisik Dika, suaranya gemetar. Andi mengangguk, wajahnya pucat. Iya, apaan tadi? Rizal memegang kepala, berusaha menenangkan diri. Kita harus tetap tenang. Mungkin kita cuma berhalusinasi karena capek. Tapi kata-kata itu terdengar hampa. Mereka semua tahu, ini bukan halusinasi. Bima mencoba mengalihkan pikirannya dengan melihat keluar jendela. Ia berharap bisa melihat sesuatu yang familiar, stasiun kecil, lampu jalan, rumah penduduk, apa saja yang bisa menandakan bahwa mereka masih berada di dunia nyata. Tapi yang ia lihat hanya bayangan. Bukan bayangan mereka, bukan pantulan dari dalam kereta. Bayangan hitam besar, bergulung-gulung, bergerak mengikuti laju kereta. Dika, yang ikut melihat keluar, mencengkram lengan Bima. Itu apa? Suaranya bergetar. Bayangan itu bukan hanya mengikuti mereka, tapi juga tampak semakin dekat. Dan saat kereta melewati daerah terbuka yang sedikit lebih terang, Bima melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di dalam bayangan itu, ada wajah. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan wajah manusia. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong, mulut menganga seolah sedang berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Mereka seperti tersedot ke dalam pusaran gelap, terjebak dalam bayangan yang terus menggulung, seakan mencoba keluar, atau menyeret orang lain masuk. Tiba-tiba, kaca jendela mulai berembun. Dari dalam, Bima melihat dengan ngeri saat embun itu membentuk jejak tangan, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam gerbong. Kemudian, perlahan, sesuatu mulai menulis di kaca dengan jari-jari yang tak terlihat. TOLONG. Dika mundur ketakutan, nyaris terjatuh dari kursinya. Ini gak bener, Bim. Ini gak bener. Andi menoleh ke Rizal dengan panik. Kita harus turun. Kita harus keluar dari kereta ini.
Tapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, suara dari pengeras suara tiba-tiba terdengar. Suara berat dan serak, berbicara dengan nada yang terlalu lambat, terlalu dingin. Para penumpang yang terhormat, kita segera tiba di tujuan terakhir. Namun, alih-alih menyebut nama kota, suara itu hanya menyebut satu kata. Alam seberang. Kereta ini bukan menuju Semarang. Kereta ini membawa mereka ke tempat lain. Tempat yang seharusnya tidak bisa mereka datangi, dan tempat yang mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Kereta terus melaju di tengah kegelapan yang semakin pekat. Di luar jendela, bayangan hitam berisi wajah-wajah tersiksa masih mengikuti mereka, seakan menunggu kesempatan untuk masuk. Tulisan, "Tolong," di kaca perlahan memudar, seperti dihapus oleh sesuatu yang tak terlihat. Di dalam gerbong, suasana semakin mencekam. Tidak ada suara selain desiran napas mereka yang terengah-engah. Para penumpang lain masih duduk di tempat mereka masing-masing, tetapi sesuatu terasa aneh. Bima menoleh ke Rizal, ingin memastikan mereka baik-baik saja. Namun, saat ia melihat ke tempat duduk di belakangnya, matanya melebar. Kursi tempat Rizal tadi duduk, kosong. Tidak ada jejak temannya. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah duduk di sana. "Rizal," panggil Bima, suaranya bergetar. Dika dan Andi langsung menoleh. Mata mereka membesar saat menyadari hal yang sama. "Mana Rizal?" seru Dika, suaranya panik. Andi berdiri dan melihat ke bawah kursi, ke lorong, bahkan ke bawah meja kecil di antara tempat duduk. "Gak mungkin, dia tadi di sini." Bima berdiri, jantungnya berdetak semakin cepat. Ia melihat ke seluruh gerbong, berharap bisa menemukan Rizal, tapi yang ia temukan hanyalah tatapan kosong para penumpang lain yang masih duduk diam tanpa ekspresi. "Ini gak mungkin," gumam Bima. "Dia gak mungkin pergi begitu saja." Dika mulai gemetar. "Gimana kalau dia gak keluar? Gimana kalau dia?" Ia tidak berani melanjutkan kalimatnya. Saat itu juga, lampu dalam gerbong mulai berkedip lagi. Dalam kedipan cahaya yang sesaat, Bima melihat sesuatu. Di kursi tempat Rizal tadi duduk, sesosok makhluk duduk di sana. Sosok tinggi kurus dengan kulit keabu-abuan, wajah kosong tanpa mata, dan tangan panjang dengan jari-jari yang mencengkeram erat sandaran kursi. Bima ingin berteriak, tapi sebelum ia bisa melakukannya, lampu kembali padam total. Gelap, sunyi, hanya ada suara napas mereka yang tersengal-sengal. Lalu, terdengar suara yang membuat darah Bima membeku di nadinya. Suara Rizal, tapi suaranya terdengar jauh, seakan berasal dari tempat lain. "Tolong, aku di sini." Suara itu datang dari lorong gerbong. Dika menelan ludah. "Itu Rizal, kan?" Andi mengangguk cepat. "Kita harus cari dia." Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berdiri dan berlari menyusuri lorong gerbong. Namun, semakin mereka berjalan, semakin panjang lorong itu terasa. Gerbong ini terasa lebih panjang dari seharusnya. Seolah-olah mereka tidak pernah benar-benar bergerak maju. "Tolong, aku di sini." Suara itu semakin jauh. Mereka mempercepat langkah mereka. Namun, ketika mereka sampai di ujung gerbong dan membuka pintu ke gerbong berikutnya, tidak ada apa-apa. Bukan gerbong lain. Bukan lorong kereta. Hanya kegelapan. Hitam pekat, seakan mereka menghadap ke dalam kehamparan yang tak berujung. Bima mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Ini bukan pintu yang seharusnya. Dika memegang lengan Bima erat-erat. Gak mungkin. Kita gak bisa lanjut." Andi berbalik, matanya berkaca-kaca. "Kita harus keluar dari sini. Sekarang." Mereka mencoba berbalik kembali ke tempat duduk mereka. Tapi gerbong itu tidak lagi terlihat seperti tadi. Bangku-bangku kosong. Penumpang yang tadinya duduk diam, menghilang. Tidak ada siapapun di sana. Mereka bertiga kini sendirian. Tiba-tiba, pengeras suara kembali menyala, dan suara berat itu terdengar lagi. "Para penumpang yang terhormat, kita semakin dekat dengan tujuan akhir. Siapkan diri kalian untuk menghilang." Bima, Dika,
dan Andi saling menatap. Jika mereka tidak segera keluar dari kereta ini, mereka tahu mereka akan bernasib sama seperti Rizal. Hilang, dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Bima, Dika, dan Andi berdiri di tengah gerbong yang kini kosong. Nafas mereka tersengal, dada mereka naik turun dengan cepat. Semua penumpang yang sebelumnya duduk diam, telah menghilang. Tidak ada jejak mereka, tidak ada suara, hanya keheningan yang menekan seperti sesuatu yang siap menelan mereka kapan saja. Bima mencoba berpikir cepat. Kita harus keluar dari kereta ini. Sekarang. Dika menoleh ke pintu antar gerbong yang mereka buka tadi, yang hanya mengarah ke kegelapan. Kita harus cari jalan lain. Andi menunjuk ke arah lain. Pintu keluar. Kita harus ke sana. Mungkin kita bisa turun di antara stasiun. Mereka bertiga bergerak cepat, menyusuri lorong sempit. Saat mereka berjalan, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Bangku-bangku yang tadi kosong, kini berubah. Kain joknya sobek-sobek, dengan warna kecoklatan seperti terbakar atau membusuk. Dinding gerbong yang sebelumnya bersih sekarang dipenuhi coretan aneh berwarna merah tua, membentuk simbol-simbol yang tak mereka mengerti. Tolong, kita terperangkap. Jangan buka pintu. Bima menghentikan langkahnya, matanya terpaku pada kata-kata terakhir itu. Jangan buka pintu. Ia menoleh ke Dika dan Andi, yang wajahnya kini sama pucatnya. Dika menelan ludah. Tapi kita harus keluar. Gimana kalau ini satu-satunya jalan? Bima menggeleng. Kalau kita salah langkah, bisa jadi malah tambah terjebak. Andi menarik napas dalam. Gak ada pilihan lain, Bim. Kita gak bisa tetap di sini. Rizal aja udah hilang. Hening sejenak. Lalu, suara itu terdengar lagi. Tolong, aku di sini. Suara Rizal. Mereka bertiga langsung menoleh ke arah pintu keluar. Kali ini, suara Rizal lebih jelas, lebih dekat. Dika meremas tangannya. Itu dia. Kita harus buka pintunya. Namun, Bima ragu. Kata-kata di dinding tadi masih membayangi pikirannya. Jangan buka pintu. Tapi kalau mereka tidak membukanya, bagaimana mereka bisa menyelamatkan Rizal? Andi tidak tahan lagi. Ia meraih pegangan pintu dan menariknya dengan paksa. Klek. Pintu terbuka, dan mereka menyesalinya seketika. Bukan rel kereta yang mereka lihat. Bukan tanah. Bukan dunia nyata. Di balik pintu, yang ada hanyalah lorong panjang tanpa ujung, seperti gerbong lain yang tak seharusnya ada. Dindingnya berwarna hitam pekat, lantainya berkilau seperti basah oleh sesuatu yang tak mereka ketahui. Udara di dalamnya terasa lebih dingin, lebih berat, seolah-olah mereka sedang mengintip ke dalam tempat yang tidak boleh dimasuki manusia. Dan di ujung lorong itu, berdiri seseorang. Seseorang dengan tubuh kurus dan wajah yang hampir mirip dengan Rizal. Hampir, tapi wajahnya sedikit salah. Matanya terlalu besar, senyumnya terlalu lebar. Tubuhnya sedikit melayang, dan jari-jarinya lebih panjang dari seharusnya. Tolong, aku di sini. Suaranya masih terdengar seperti Rizal. Tapi kini, mereka bisa mendengar sesuatu di balik suara itu. Sesuatu yang bukan manusia. Bima mundur. Itu bukan Rizal. Andi masih terpaku, tangannya masih memegang pegangan pintu. Tapi suaranya. Dika menarik lengan Andi. Tutup pintunya. Sekarang. Namun, sebelum mereka bisa menutupnya, sosok itu mulai bergerak. Bukan berjalan, bukan berlari, tapi meluncur ke arah mereka dengan kecepatan tak wajar. Mata hitamnya menatap mereka tajam, mulutnya yang terlalu lebar mulai terbuka, lebih lebar, hingga hampir membelah wajahnya sendiri. Dan dari dalam mulutnya, terdengar suara jeritan. Jeritan yang datang dari banyak orang. Jeritan para penumpang yang telah menghilang. Jeritan Rizal. Bima dan Dika menarik Andi sekuat tenaga, lalu membanting pintu dengan keras. Brak! Hening. Mereka bertiga terjatuh di lantai, napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuh mereka. Pintu yang tadi terbuka kini kembali tertutup rapat. Tapi di baliknya, mereka masih bisa mendengar suara. Ketukan pelan,
dan suara yang mereka kenal berbisik dari balik pintu. "Tolong, aku di sini." Namun kali ini, mereka tidak membalasnya. Mereka tahu, apapun yang ada di balik pintu itu, bukan lagi Rizal. Mereka harus menemukan jalan keluar, sebelum mereka juga menghilang. Bima, Dika, dan Andi duduk terengah-engah di lantai gerbong, masih gemetar setelah kejadian tadi. Pintu yang nyaris menyeret mereka ke lorong gelap kini tertutup rapat, tapi suara ketukan kecil di baliknya belum sepenuhnya hilang. "Tolong, aku di sini." Bima meremas rambutnya, mencoba berpikir jernih. "Kita harus keluar dari kereta ini. Kita gak bisa nunggu sampai kita menghilang juga." Andi mengangguk cepat, masih terengah. "Tapi gimana? Kita gak tahu di mana kita sekarang." Dika menoleh ke jendela. Kegelapan di luar masih menyelimuti. Bayangan hitam yang berisi wajah-wajah tersiksa masih melayang mengikuti kereta. Tapi ada sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Lampu-lampu samar mulai bermunculan di kejauhan. Bangunan-bangunan tua dengan kaca jendela pecah. Tiang-tiang lampu tua yang berkedip-kedip. Dan yang paling menakutkan, sebuah papan nama stasiun yang sudah berkarat, dengan tulisan yang nyaris tak terbaca. Stasiun ini tidak seharusnya ada. Bima berusaha mengucapkan tulisan di papan itu. "STA, Siun, Rawa, Jati." Dika mengerutkan kening. Gak pernah dengar ada stasiun itu di jalur Jakarta, Semarang. Andi langsung mengeluarkan ponselnya dan mencoba mencari informasi. Tapi seperti yang mereka duga, tidak ada sinyal. Saat kereta mulai melambat, pengeras suara kembali menyala, dengan suara berat dan serak yang kini terdengar semakin jelas. "Para penumpang yang terhormat, kita telah tiba di tujuan akhir." Kereta berhenti. Tanpa suara, tidak ada suara gesekan roda, tidak ada bunyi pintu terbuka. Hanya hening, seakan waktu di tempat ini berhenti. Dika menelan ludah. "Kaki tegak turun, kan?" Bima melihat sekeliling. Mereka masih satu-satunya penumpang di gerbong ini. Tidak ada siapapun. Tapi entah mengapa, mereka merasa sedang diperhatikan. Perlahan, suara langkah kaki terdengar dari luar gerbong. Bima melirik ke jendela. Bayangan-bayangan bergerak di luar sana, di peron tua yang nyaris runtuh. Makhluk-makhluk tinggi dengan tubuh kurus dan wajah kosong seperti yang mereka lihat sebelumnya, berdiri berjejer di luar. Mereka menunggu. Pintu kereta mulai terbuka dengan sendirinya. Angin dingin masuk ke dalam gerbong, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Dika mencengkram lengan Bima. "Jangan keluar, kita gak boleh keluar." Andi mundur selangkah. "Tapi gimana kalau kita harus? Gimana kalau ini satu-satunya kesempatan kita buat kabur?" Bima menatap peron. Jalan setapak menuju luar stasiun tampak hancur, tapi jauh di sana ada cahaya. Apakah itu jalan keluar? Atau jebakan lain? Dari luar, suara yang berat itu kembali berbicara. "Para penumpang, saatnya turun." Seketika, makhluk-makhluk di luar mulai bergerak. Mereka melangkah ke dalam gerbong. Perlahan, tanpa suara, dan mereka datang untuk menjemput mereka. Pintu kereta kini terbuka lebar. Bau busuk yang tajam menyeruak masuk, membuat Bima, Dika, dan Andi mual. Di luar, makhluk-makhluk tinggi dan kurus itu berdiri berjejer di peron tua stasiun Rawajati. Kulit mereka pucat, mata mereka kosong seperti lubang hitam yang tak berdasar. Beberapa dari mereka memiliki mulut menganga tanpa suara, seolah sedang menjerit dalam keheningan. Bima mundur selangkah. Kita gak boleh keluar." Dika mencengkram lengan Bima erat-erat. "Tapi kalau kita tetap di sini, kita juga bakal menghilang." Andi melirik keluar. Ada jalan setapak menuju keluar stasiun. Di kejauhan ada cahaya redup. Mungkin itu jalan keluar kita. Mereka tak punya banyak waktu. Salah satu makhluk itu mulai masuk ke dalam gerbong. Perlahan, kakinya yang kurus melangkah tanpa suara, tangannya panjang dengan jari-jari seperti cakar yang bergerak gemetar, seolah merindukan sesuatu untuk dicengkeram. Bima menahan napas. Lari. Tanpa berpikir lebih jauh,
Mereka bertiga melompat keluar gerbong dan berlari secepat mungkin ke arah jalan setapak. Tanah di bawah kaki mereka lembek, seperti lumpur bercampur sesuatu yang lebih pekat dan lengket. Aroma busuk semakin menyengat, bercampur dengan udara dingin yang menusuk tulang. Di belakang mereka, suara langkah-langkah tak beraturan terdengar semakin dekat. Makhluk-makhluk itu mengejar mereka. Andi terengah-engah. "Ayo cepat, aku lihat jalan keluar di depan." Mereka terus berlari, menembus kegelapan yang semakin pekat. Namun, tepat sebelum mereka bisa mencapai cahaya, sesuatu berdiri di tengah jalan. Seseorang, sosok tua dengan baju lusuh dan topi petugas stasiun yang sudah kotor dan penuh debu. Wajahnya tirus, matanya cekung dan gelap, namun bibirnya membentuk seringai samar. "Terlambat," katanya dengan suara serak dan berat. Mereka bertiga terhenti, tubuh gemetar ketakutan. Siapa?" Bima mencoba berbicara, tapi suaranya nyaris tak keluar. Orang tua itu tertawa pelan. "Kalian seharusnya tidak ada di sini. Tidak ada yang seharusnya tiba di stasiun Rawajati." Dika menelan ludah. "Tolong, kami hanya ingin pulang." Orang tua itu menghela napas, lalu menatap mereka dengan mata kelamnya. "Tak ada yang bisa pulang setelah tiba di sini." Di belakang mereka, langkah-langkah mendekat. Bima menoleh. Makhluk-makhluk itu semakin dekat. Wajah-wajah kosong mereka tanpa ekspresi, seolah menunggu aba-aba untuk menangkap mereka. Andi mencoba melangkah mundur, tapi lelaki tua itu mengangkat tangannya. "Kalian bisa memilih," katanya perlahan. "Tetap di sini, atau ambil risiko." "Risiko apa?" tanya Bima. Orang tua itu tersenyum kecil, lalu menunjuk ke sebuah pintu tua di samping gedung stasiun yang hampir runtuh. Pintu kayu lapuk itu tampak seperti akan roboh kapan saja. "Tutup mata kalian. Jangan lihat apapun. Jangan dengar apapun. Dan jangan berhenti berjalan sampai kalian keluar." Mereka bertiga saling bertukar pandang. "Kalau kalian melanggar aturan itu," lelaki tua itu menunduk, "kalian akan menjadi bagian dari stasiun ini." Dika menelan ludah. "Aku gak suka ini, Bim." Bima menggenggam tangan mereka berdua erat-erat. "Kita gak punya pilihan lain." Dengan jantung berdebar kencang, mereka melangkah menuju pintu itu. Makhluk-makhluk di belakang mereka mulai bergerak lebih cepat. Tak ada waktu. Bima meraih gagang pintu dan menariknya terbuka. Gelap, dingin, sesuatu menunggu mereka di dalam. Tanpa ragu, mereka masuk, dan pintu menutup dengan sendirinya di belakang mereka. Hilanglah mereka dari stasiun Rawajati. Begitu pintu di belakang mereka tertutup, gelap total menyelimuti. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya keheningan yang mencekam. Bima, Dika, dan Andi berdiri terpaku, merasakan hawa dingin merayap ke kulit mereka. Napas mereka terdengar lebih berat di ruangan ini, seakan udara yang mereka hirup bukan udara biasa. Andi berbisik, "Bima, kita di mana?" Bima mencoba mengatur napasnya. "Jangan buka mata, dan jangan berhenti berjalan. Ingat apa yang dikatakan lelaki tua tadi." Dika menelan ludah. "Tapi gimana kalau kita jalan ke arah yang salah?" Bima menggenggam tangan mereka lebih erat. "Yang penting kita jalan. Kalau kita diam, kita mungkin gak akan pernah keluar." Pelan-pelan, mereka mulai melangkah ke depan, masih dalam kegelapan total. Lantai di bawah kaki mereka terasa dingin dan keras, seperti lantai kereta. Tapi setiap langkah yang mereka ambil, suara aneh terdengar dari kegelapan, seperti desahan napas yang bukan berasal dari mereka. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin jauh mereka melangkah, semakin berat udara di sekitar mereka. Seolah sesuatu sedang mengawasi, atau berjalan bersama mereka di kegelapan. Tiba-tiba, Dika tersandung sesuatu dan hampir jatuh. "Ah!" Bima dan Andi langsung menahannya. Dika menggigit bibir. Ada sesuatu di lantai. Bima menahan napas. Mereka tidak boleh melihat. Mereka tidak boleh berhenti. Tapi rasa penasaran mulai menggerogoti. Andi bergumam, gak mungkin kita jalan terus tanpa tahu kemana." Dan saat itu juga,
Sesuatu berbisik di telinga mereka. Lihat aku. Suara itu sangat dekat, seolah-olah sesuatu berdiri tepat di samping mereka. Dika tercekat. Bulu kuduknya meremang. Andi menggigit bibir, kakinya gemetar. Bima berusaha tetap fokus, tapi suara itu mulai berulang-ulang, semakin mendesak, semakin banyak. Lihat aku. Lihat aku. Lihat aku. Mereka bisa merasakan sesuatu yang bergerak di sekitar mereka, tapi mereka tetap berjalan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Namun, Andi tak tahan lagi. Dengan gugup, ia sedikit membuka matanya, dan ia menyesalinya. Di hadapannya, hanya sejengkal dari wajahnya, sesosok makhluk berdiri. Wajahnya menyerupai manusia, tapi matanya hitam penuh, dengan senyum yang terlalu lebar. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan tangan yang terlalu panjang dan jari-jari yang bergerak gemetar, seolah siap meraih mangsanya. Makhluk itu tidak bergerak, tapi matanya menatap lurus ke dalam jiwa Andi. Andi membeku, tenggorokannya tercekat. Bima menyadari bahwa Andi berhenti berjalan. Andi! Bima berbisik panik, tapi Andi tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Dika mengguntang lengannya. Andi, ayolah, jangan berhenti. Namun, tubuh Andi mulai berubah. Matanya yang awalnya normal kini perlahan menjadi hitam sepenuhnya. Mulutnya mulai tersenyum lebar, terlalu lebar, lebih lebar dari seharusnya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai kejang-kejang, sebelum akhirnya terdengar suara patahan tulang yang mengerikan. Andi! Bima dan Dika berusaha menariknya, tapi terlambat. Dalam sekejap, tubuh Andi tersedot ke dalam kegelapan, menghilang begitu saja, tanpa suara. Bima dan Dika hanya bisa berdiri di sana, tubuh mereka gemetar ketakutan. Mereka kehilangan Rizal. Sekarang, mereka kehilangan Andi. Tapi mereka tidak boleh berhenti. Mereka harus terus berjalan. Karena jika mereka berhenti, mereka juga akan menghilang. Dengan air mata mengalir, mereka berdua melanjutkan langkah mereka, berharap lorong ini benar-benar memiliki jalan keluar. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar bisa keluar? Atau mereka hanya berjalan lebih dalam, ke dalam kegelapan yang tak berujung? Bima dan Dika terus berjalan dalam kegelapan, tanpa berani berhenti, tanpa berani melihat. Langkah mereka berat, napas mereka tersengal, dan hati mereka penuh ketakutan. Andi sudah hilang. Rizal sudah hilang. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa keluar dari tempat ini, atau apakah mereka akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya. Suara bisikan masih mengikuti mereka. Lihat aku. Lihat aku. Semakin lama, suara itu semakin banyak, semakin dekat, seolah ribuan makhluk mengitari mereka dari segala arah. Tapi mereka tetap berjalan. Sampai akhirnya, mereka melihat sesuatu di depan mereka. Cahaya. Sebuah pintu. Pintu kayu tua, hampir serupa dengan pintu yang mereka lewati sebelumnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di atas pintu itu, ada sebuah tulisan dengan cat merah pekat. Keluar. Bima menarik napas dalam. Dika, kita sudah sampai. Dika menoleh ke arah sumber cahaya itu, meskipun matanya masih tertutup rapat. Buka pintunya, Bim, cepat. Dengan tangan gemetar, Bima meraih gagang pintu dan menariknya. Klek, pintu terbuka. Angin hangat langsung menyambut mereka, berbanding terbalik dengan udara dingin dari dalam lorong. Bima dan Dika saling menatap, masih takut untuk percaya bahwa mereka benar-benar menemukan jalan keluar. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka melangkah masuk, dan tiba-tiba, mereka terjatuh. Seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, tubuh mereka terhempas ke dalam kegelapan. Mereka jatuh, dan jatuh, hingga akhirnya. Brak! Mereka tersentak bangun. Mata mereka terbuka lebar, dada mereka naik turun dengan cepat. Mereka ada di dalam kereta, tapi kali ini, semuanya normal. Bangku-bangku bersih. Tidak ada coretan di dinding. Tidak ada sosok mengerikan. Kereta masih berjalan seperti biasa. Dan yang paling melegakan,
Penumpang lain ada di sana. Bima dan Dika saling pandang, masih belum bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka melihat ke arah kursi di seberang mereka. Seorang ibu muda sedang tertidur, seorang bapak tua membaca koran, dan seorang anak kecil sedang bermain ponselnya. Semuanya normal, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Bima menoleh keluar jendela. Kereta sedang melaju di jalur yang benar. Cahaya matahari pagi mulai terlihat di ufuk timur. Mereka benar-benar kembali. Dika menggenggam tangan Bima erat-erat. "Bim, kita selamat." Bima mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Di mana Rizal? Di mana Andi? Mereka berdua mengedarkan pandangan ke sekeliling gerbong, berharap menemukan wajah teman-teman mereka di antara para penumpang. Tapi, tidak ada. Rizal dan Andi tidak ada di sana. Bima menelan ludah. Mungkin mereka ada di gerbong lain. Dika mengangguk cepat. Iya, kita harus cari mereka. Tapi sebelum mereka sempat berdiri, suara dari pengeras suara terdengar. Para penumpang yang terhormat, kita akan segera tiba di stasiun akhir. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Bima dan Dika langsung membeku. Itu suara yang sama. Suara berat dan serak yang mengumumkan perhentian di stasiun Rawajati. Mereka saling berpandangan, ketakutan kembali menjalari tubuh mereka. Dan saat itu juga, seseorang di bangku belakang berbisik, "Lihat aku." Mata Bima dan Dika membelalat. Dengan perlahan, mereka menoleh ke belakang. Dan di sana, duduk seseorang yang mereka kenal. Rizal, atau sesuatu yang menyerupai Rizal. Wajahnya pucat, matanya terlalu hitam, dan senyumnya terlalu lebar. Dan sebelum mereka bisa menjerit, lampu kereta mati. Gelap. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya ya.